syabun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, seorang anak muda, seorang yang masih belum tua, seorang yang masih keker dan perkasa, dia selalu meluangkan waktunya untuk bisa aktif ikut sembahyang di masjid. Anak muda yang aktif ikut organisasi, ya, apa namanya, acara-acara, ya, acara-acara keislaman di dalam masjid, baik itu acara maulid, acara burdahan, acara syukuran, ya, pengajian dan lain sebagainya. Dia aktif kegiatan di masjid. Ini anak muda, qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Anak muda yang tidak mau lepas daripada masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diantara orang yang mendapatkan naungan daripada naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil qiyamah. Tidak ada naungan selain daripada naungannya Allah. Atau imamun adilun, penguasa, pemimpin yang adil dan bijaksana, mengayomi masyarakat, ya, mensejahterakan masyarakatnya, menyenangkan kehidupan masyarakatnya. Nah, pemimpin-pemimpin yang demikian itulah yang mendapatkan jaminan dari Allah, kelak dia akan mendapatkan naungan dari Allah. Pada hari tidak ada naungan selain daripada naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena golongan nanti di padang mahsyar yang akan masuk surga itu hanya 3, tidak lebih daripada 3. Kalau ada lebih daripada 3, lebihnya itu masuk neraka. Golongan yang pertama, Allah dalam Al-Quran menyatakan itu, ya, golongan yang pertama kata Allah, mereka itu adalah golongan paminhum, yakni golongan mereka yang berlomba-lomba berbuat kebajikan. Yang berlomba-lomba berbuat kebajikan dalam arti mereka menyambut perkara-perkara yang wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak melakukan yang haram, juga mereka tidak melakukan yang makruh, dan mereka senang berbuat yang sunnah-sunnah, termasuk solawat, baca maulid, zikiran, burdahan dan lain sebagainya. Selalu memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang demikian itu, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yuhallawna, mereka akan diberikan, dipakaikan perhiasan di dalam dirinya mereka. Di awaknya mereka akan diberikan perhiasan, yang perhiasan itu terdiri daripada emas, permata, lu'lu, permata, zahab, emas. Kemudian apa namanya, bajunya mereka dari harir, sutra bajunya. Oh, indah orang tadi itu. Mereka kemudian yadkhuluna jannata bighairi hisab, masuk ke surga secara prioritas tanpa mereka itu diinterogasi terlebih dahulu. Mereka ada kelompok yang kedua, kelompok yang sedang. Faminhum muqtasid, kata Allah. Kelompok yang sedang itu adalah mereka notabene semasa di dunianya K7 salat. Sunnahnya itu separuh-separuh saja. Masih K7 yang sunnah, cuman separuh-separuh saja, sedikit-sedikit. Ya, yang makruh terkadang dilakukan, terkadang tidak, seperti itu. Terkadang dia itu apa namanya, melakukan yang makruh, ya, tapi tidak melakukan yang haram kecuali sedikit, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertobat apabila melakukannya. Ya, maka mereka mendapatkan prioritas juga dari Allah, masuk ke dalam surga birahmatillah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelompok yang ketiga inilah banyak perbuatan dosa dan salah mereka itu, tidak melakukan yang wajib kecuali sedikit. Iya, kebanyakan keburukan yang mereka lakukan, tapi mereka dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad. Hanya saja karakternya mereka itulah yang menjadikan mereka itu terpisah daripada kelompok orang yang melakukan kebaikan banyak. Dia hanya melakukan sedikit, tapi hatinya ta'aluk, ada ikatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang demikian itulah mereka orang yang mendapatkan prioritas masuk surga bisyafaati Rasulillah, kata Allah. Dan dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas dalam hadis yang sahih, mereka itulah kelompok yang nantinya mendapatkan prioritas masuk ke dalam surga bisyafaati Rasulillah, dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad, supaya kelak mata kita tidak buta, tidak katarak,
Ya, supaya kelak mata kita bisa memandang Rasulullah. Kalau sudah bisa memandang Rasulullah, maka kita akan menghadap kepada Rasulullah. Minimal kita mendapatkan syafaat Rasulullah dan bisa masuk dengan syafaatnya Rasulullah, meskipun kita berlumuran dosa dan banyak kesalahan.